tapi saya menunjukkan, mengajak, mengingatkan untuk kembali ke jalan yang benar, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada setan seperti ini. Ora usah kakak ngomong. Saiki aku dadak. Apa? Iya, silakan sok. Sok silakan mana? Ayo. Kumbolo keni. Ya wis ciyo marang jiwa ragaku. Kumbolo keni. Kini satu yang sa isine. Ya wis ciyo marang jiwa ragaku. Ya wis ciyo marang jiwa ragaku. Umpo ngulon jiwa. Likum satun utufi biha harul wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Likum satun utufi biha harul wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat menyaksikan kembali video dakwah perjuangan Gus Nur Samsun, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat semuanya. Teng mriko. Bener. Biasane teng mriko. Sae itu teng mriko. Ojo ngapusi sampean. Boten teng mriko. Mengke iki glowling kula ampun tindak-napake. Sampean orang jebak aku toh? Boten. Lah kok tempatnya koyo ngene iki? Nggih, senengane kene iki. Mungkin kalah ngono golek ilmu mertapa meleh ngoten niku. Ngoten niku wis golek mbuh raketang pripun dhek wis budidaya ngoten. Iki bener ra iki. Wah, to. Mengke Ojo ngapusi aku sampean. Sampean wis ngapusi aku lho. Nek kula ngapusi kiting wong sak pasar, tenan Gus. Ya wis ayo. Endi? Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, video ini adalah tentang aksi Gus Nur Samsun untuk membuat perhitungan dengan seorang dukun santet Gendrotuko. Setelah merasa tak mampu mengalahkan Gus Nur Samsun, sang dukun kabur setelah menghajar kameramennya. Seperti yang telah kita saksikan di video sebelumnya, Gus Nur Samsun diundang datang oleh Gendrojoyo, seorang dukun santet yang telah mengaku bertobat. Dan setelah bertobat itulah dukun Gendrojoyo kemudian kembali mengundang Gus Nur Samsun. Yang tujuannya, dia ingin agar Gus Nur Samsun mengajarinya banyak ilmu agama, tentang cara menyembah Allah, tentang sholat, dan banyak pelajaran yang lainnya. Dan diundang Gendrojoyo untuk hal yang demikian itu. Gus Nur Samsun pun dengan senang hati memenuhi undangan tersebut. Gus Nur Samsun juga bersyukur, dukun Gendrojoyo yang ditobatkannya itu, telah berusaha istiqomah menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Maka dengan penuh semangat, Gus Nur Samsun datang, dan mengajarkan banyak hal tentang ilmu agama Islam. Akan tetapi, hal yang tak diduga itu kemudian terjadi. Ternyata apa yang dilakukan Gendrojoyo mengundang Gus Nur Samsun itu hanya sebuah modus saja. Dukun Gendrojoyo mempunyai rencana licik. Dia ingin menjebak Gus Nur Samsun untuk melakukan balas dendam. Dengan seorang dukun yang adalah saudara kembarnya, dia ingin mengeroyok Gus Nur Samsun untuk menghabisinya. Gus Nur Samsun sangat emosional mengetahui sang dukun telah menjebaknya. Sehingga kemudian, terjadilah pertarungan yang sangat luar biasa. Dukun Gendrojoyo dengan saudara kembarnya, berusaha menyerang untuk membunuh Gus Nur Samsun. Akan tetapi, Tuhan masih memberikan perlindungan. Walaupun sempat kewalahan, Gus Nur Samsun akhirnya bisa mengalahkan dukun Gendrojoyo dan saudaranya. Namun sayang, saudara Gendrojoyo yang bernama Gendrotuko itu, kemudian kabur melarikan diri. Bahkan sebelum kabur, dia berusaha menyerang sang kameramen. Tentu saja Gus Nur Samsun tidak merasa puas. Gus Nur Samsun kemudian menghajar dukun Gendrojoyo hingga tubuhnya remuk. Sehingga kemudian, dukun Gendrojoyo benar-benar mohon ampun dan ingin bertobat. Tidak hanya itu saja, dukun Gendrojoyo juga meminta, agar Gus Nur Samsun juga menobatkan dukun Gendrotuko saudaranya.
Sebab itulah Gendrojoyo kemudian mengajak Gus Nur Samsun ke sebuah tempat wingit di tepi hutan ini. Gendrojoyo mengatakan bahwa biasanya Gendrotuko pergi ke tempat tersebut ketika menghadapi sebuah permasalahan. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Gus Nur Samsun bertemu dengan dukun Gendrotuko? Mampukah Gus Nur Samsun menobatkannya? Silahkan disaksikan videonya sampai akhir cerita. Mana? Oh, niko. Oh, Oke, nah, niko. lah itu ngapain itu? Ngoten iku nyuwun golek Apa? ben ketopo golek ilmu meleh, Gus. Iki lho. Oh, Hmm, niki dulur kula niki, kula lanang niki. Napa jawab apa itu dulu. Kula buka. Apa? Namanya siapa sih saudara? Gendrotuko, Gus. Gendrotuko. Apa, Kang? Iki solo. Panggon aku iki. Yo, karepku ngene lho, Kang. Wis awak dhewe perasaan. Wis kalah wis ngakoni kalah. Ngalah piye? Aku isih peng-pengan urung kalah. Oh, to wong loro mau yo. Wingi ngono. Wingi ning ngono jaman aku isih cilik, kowe isih cilik. Wong tuane dhewe kaya apa? Wong tuane dhewe kaya ngono wis melarat. Disantet. Aku karo kowe wis golek ilmu. Jangan percaya itu jangan percaya, jangan percaya. Menengok. Iki urusanku. Ini saudaramu sudah tobat, kenapa kamu bisikin-bisikin seperti itu? Sik, menengok. Saya ngene. Kowe kudu kaningan. Wong tuane awake dhewe kaya ngono. Lho saiki aku karo kowe ndenge ilmu sok cilik. Dikirain kula kemarah karuan. Ngene lho, saiki wis mulya. Iya, wis ngene lho, Kak. Kabeh iki lakon biyen yo wis ora usah ora masalah kowe. Kowe kuwi sedulurku. Iya, tunggal bopo. Tunggal piyong. Aku ngerti tunggal ndok, tunggal sembarang karo tunggal nyawa. Aku nyawa siji dadi nolak kowe. Iya, mulo aku tresno karo sampean, Kang. Wis to. Ben kowe tresno ora kaya ngene. Iya ben ora kaya ngene lho nyatane awake dhewe kalah. Aku lagi entuk ilmu. Sampai nggak usah ngompor-ngomporin, nggak usah manas-manasin seperti itu. Udah sampai harus kalau niat tobat lho. Ini kolone aku isih cilik. Wis ora iso bayang nih. Iya wis ra nyang. Iki. Yo kan. Klepel malah kowe tak ora ngelik wong tuwa kaya. Waduh. Piye ta Kang iki? Aku mau ngelik iman kowe lho, Kang. Ngelik aku ki yo kudu wangi. Aku melu tak wangi pati. Iya, Kang. Wis bagus iki niki, Gus. Wis kowe iki. Kowe bocah nom bocah cilik. Sauyokku. Percaya aku. Memang kenapa? Percaya ning kowe. Saudaramu sudah tobat. Kamu jangan ngompor-ngompor untuk kembali ke sesat seperti ini. Kamu juga harus tobat, ikut tobat. 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 Kasih tahu itu, suruh tobat. Kan, tobat ae wis. Awake dhewe iki wis ora jamane ngono ya wis. Nah, sudah enggak zamannya sekarang santet-santetan. Zamane apa? Sekarang iki lah aku wis ora perlu wong-wong ngono kuwi. Aku iso kuwi aku sik pikso sik ngadeg. Pripun Gus niku njan nelekke nek sing nelekke kula ora iso Gus. Niku Gus pripun. Wis wis tobat ya. Wis ora. Wis ngene. Siji to. Aku wis entuk langsung karo apa? Guruku. Aku yen iki kok kalah sangkas karo kowe. Ya. Aku ngakoni yen kowe pancene dokeng. Pancene wong sing laraga sing jiwaragane kuat. Ning pisan iki. Apa? Pisan iki kowe mesti cengkelang. Mohon maaf. Sampai jangan merasa sakti. Kesaktian di dunia dan di dunia seisinya, langit seisinya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sopo kuwi? Aku sing penting entuk ilmu. Didaya iso ngalahne wong liya-liya. Mulya uripku. Mulya. Pengen apa? Sok. Tadi sampean bercerita, sampean belajar seperti ini gara-gara orang tua sampean kena santet, kena fitnah, itu maksudnya gimana? Ini saiki mau wong-wong aku ngerti santet yo ngriwayatne wong tuaku kuwi mau. Disantet yo nun sewu. Aku jaman semono cek cilik wong tuaku kahanan kaya ngono lah kok disantet weteng sampai. Itu siapa yang disantet? Bapak atau ibu? Wong tuaku. Iya, orang tua itu bapak atau ibu? Ya bapak ibu goblok. Sewu yo bosone ngono kuwi wis. Aku ora iso. Iya. Bapak dan ibumu kena santet. Terus kenapa sampean sehingga dendam kayak gini, sampean membara belajar ilmu santet? Tujuannya untuk apa? Aku bales nih baktiku ning wong tua to. Membalaskan bukti. Berbakti kepada orang tua bukan seperti itu, Mas Bro. Piye meneh? Saiki mu utang bakti nyaur. Nih,
berbakti. Kalau pengen berbakti kepada orang tua, sampai sekarang sudah tobat, doakan, kirim hadiah Fatihah, kirim Yasin, kirim doa-doa Al-Quran terus untuk kedua orang tua. Jangan seperti ini, paham? Nggih. Tadi waktu malam tadi, ini waktu sahur loh, ini sahur. Sampai jangan kembali seperti ini, paham? Nggih, Ya? Gus, nggih. Paham ya? Nggih. Jane yo ndelomok. Lho bener kok, Kang. Nah. Bener ki, Kang. Sampai jangan kompor-kompori lagi, jangan menghasut lagi. Oh, bener kan. Loh. Yo Kang wis to, Kang. Udah gini aja, sampai pengennya gimana? Sekarang Nggih, pisan gas. sekali lagi, oke, saya layani. Aku ndeng ilmu. Ah, apa? Gembolo geni, saya nggak takut dengan gembolo geni. Apalagi ilmu apalagi? Iso kopong wis kumbolo geni. Hah? Sastra Dikya. Sastra Dikya apa itu lagi? Ah, Sastra Dikya. Terus apa lagi? Kekuatan sing digdayani kabeh ning ilmu. mau Sastra Dikya, mau gembolo geni, mau apal kan? Nggak takut saya. Selagi hati saya dan pikiran saya masih ada Allah Subhanahu wa taala dan masih ada ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak akan takut dengan kesyirikan musyrik seperti sampean. Ora ngurus. Sing penting kowe saiki Apa? kudu mulih. Saya nggak akan pulang saya. Saya nggak akan pulang sebelum sampean taubat dan nasuha. Saya tidak mempengaruhi dia. Justru Anda sampai mempengaruhi adikmu sudah taubat. Ngapain Anda pengen mempengaruhi untuk kembali ke sesat seperti ini? Kleru guru kowe. Di Saya bukan guru dia, tapi saya menunjukkan, mengajak, mengingatkan untuk kembali ke jalan yang benar, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis rasa gagal. Bukan kepada setan seperti ini. ora usah kakek ngomong. Hah? Saiki aku dadak. Apa? Kamu dagingmu. Iya, silakan, silakan sok. Sok silakan mana? Ayo. Kumbolo geni. Kumbolo geni. Nyawi jiwa marang jiwa ragaku. Kumbolo geni. Ini satu yang sak isine. Nyawi jiwa marang jiwa ragaku. Nyawi jiwa marang jiwa ragaku. Umplo ngulon jiwa ragaku. Umplo jiwa ragaku. Sopo kang bakal namu. Kinaman kumbolo geni bakal lebur kepala geni sirno soko dunya iki. Wah. Udah sampai duduk aja. Dia tidak akan sadar kalau dia belum benar-benar merasakan kekalahan dia. Nah, mana? Silakan sok sini. Nah, masih kuat nggak? Mana? Baru satu jurus sampai. Alah. Saya tidak akan menyerang dalam keadaan posisi lemah. Ayo kita fair-fairan. Kita sportif, ayo. Ya, Ah, aku percaya. Ini bisa gas. iya silakan. Silakan. Satu dia. Hmm. Kekuatan dunia. Hmm. Kekuatan dunia. Atas pagi. Nih loncengmu. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kamu menghajarku pakai lonceng ini kan? Nih. Tutup telingamu. Tapi apa sih? Itu belum pungkasan saya. Ini baru makan senjata makan tuan. Belum pungkasan saya. Ayo, keluarkan semua kemampuanmu. Mantra-mantramu tadi mana? Gembolo geni mana? Wiro Dikyo tadi mana? Ah, nih. Nih, baru pungkasan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun zat sifatin cahyo. Hah? Yo, aku sih aku. Apa? Aku ngaku kalah. Aku ngaku kalah. Bener ngaku kalah? Yo, ngaku kalah najan aku koyo ngene. Sindu sing kuating satrio ndelo wong tua. Yo, aku kalah kan yo. Sekarang kalian berdua duduk di depan saya. Ah. Duduk yang benar. Aku tak noto. Ati ana mbakanku. Saya mau sahur. Ayo. Mana?
Ah, Aduh, nama sampean siapa? Gendro Tuko. Gendro Tuko, Gendro Joyo. Kalian berdua, Gendro Joyo, Gendro Tuko. Yang kakaknya yang mana? Aku. Gendro Tuko. Ya udah. Sekarang kamu sebagai kakak harusnya bisa membimbing, membina adekmu yang benar, bukan diajak jalan yang sesat seperti ini. Paham? Orang tuamu itu harus didoakan, bukan malah kamu berbakti tapi dendam seperti itu. Nggak boleh, nggak benar, nggak baik. Kamu membalas kejahatan dengan kejahatan itu nggak baik. Paham? Itu. Ya. Kamu harus taubatan. Setelah kamu tobat nanti mengucapkan syahadat, ya, kamu akan saya ambil ilmu yang saya buang. Ya, paham? Nah, sekarang mau tobat apa tidak? Ya, aku Mau tobat atau tidak? tobat wes. Hmm? Tobat. Mau tobat? Tobat wes. Tobat. Benar mau tobat? Wes, aku benar tobat. Sekarang sampai kamu juga bareng mengucapkan syahadat. Ya. Nah, sekarang ikuti saya. Ya. Asyhadu Ashadu Allah 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 Allah. ilaha ilaha illallah Ilallah. wa Was. ashhadu ana Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya Saya bersaksi Bersaksi tiada Tuhan ada Tuhan. yang saya sembah yang Iya. saya sembah Saya sembah kecuali Allah. kecuali Allah. Dan Allah Dan saya bersaksi saya bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. utusan Allah. Terjadi pertarungan yang cukup hebat Gus Nur Samsun dengan dukun Gendro Tuko. Setelah berduel beberapa jurus, Gus Nur Samsun akhirnya bisa mengalahkannya. Setelah itulah dukun Gendro Tuko memenuhi janjinya. Dia kemudian bertobat, seperti yang dilakukan oleh Gendro Joyo adiknya. Gus Nur Samsun pun merasa sangat bersyukur. Dua dukun kembar itu akhirnya bisa dia sadarkan. Juga bersyukur, karena Tuhan senantiasa memberikan perlindungan. Tentu juga berharap, perjuangan dakwah yang dilakukannya ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk untuk melakukan kebaikan. Putar tasbihnya dan baca sholawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.